Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Anak nakal dari keluarga bangsawan kelas atas memerintah di akademi bak seorang raja. Singkatnya, karena tingkah laku dari orang sebelumnya rada sengklek, pada akhirnya MC kita yang kena getahnya. Karena harus main peran jadi dia. Di hari pertama reinkarnasi, si MC udah diusir dari asramanya. Sungguh malang nasibnya. Udah mah diusir dari asrama dan sekarang malah kena roasting pula. Sama orang-orang di sekitarnya yang memandang dia dengan sangat rendah. Akibat dari perlakuan buruknya selama ini. Baru hari pertama reinkarnasi namun udah dapat privilege dibully orang, siapa coba yang tidak stres? Padahal niat main game cuman buat santai doang. Tapi malah kesamen masuk ke dunia game tersebut. Gamenya emang the best, tapi peran yang didapatkan si MC aja yang kagak bagus. Umumnya saat kau bereinkarnasi ke dalam webtoon, ya minimal jadi anak bangsawan buangan tapi overpower, atau enggak ya jadi tuan muda dari aliansi murim ternama tapi punya akhlak rada kampret sekaligus ngeselin. Atau enggak ya jadi hunters rank SSS tapi suka melanggar hukum. Lah ini dari semua kemungkinan yang ada, malah bereinkarnasi jadi villain pecundang yang di awal ceritanya saja sudah kena shutdown sama autornya sendiri. Kepada takdir, si MC marah. Dia merasa, padahal udah hidup sebaik mungkin. Padahal udah hidup merendah dan tidak serakah. Namun, jalur takdir malah mempermainkan dia. Orang-orang di sekitar ngeliatin dia, bertanya di mana letak merendah dan tidak serakah. Padahal kehidupan si Ed Rottweiler di sekolah, ya dia itu troublemaker. Si MC malu, meski perbuatan itu bukan dia yang melakukannya, tapi tetap saja saat ini dia itu sedang jadi si Ed yang dimaksud. Ed melihat ke cermin dan mendapati status Windows-nya akhirnya muncul. Namun dia heran kenapa statusnya rendah banget untuk seseorang yang belajar magic dan merupakan keturunan bangsawan. Tapi nggak heran juga sih statusnya kurang. Toh perannya juga kagak penting amat. Namun, Ed teringat sesuatu tentang ending cerita yang di bagian kanan kredit itu terlihat ada seorang pria tua yang lagi baca buku. Yang jelas, mau dilihat bagaimanapun penampilan ini mah ya si Ed Rottweiler ketika sudah tua. Mengetahui takdirnya bakalan jadi homeless people, Ed langsung lemes. Namun karena takdir udah ngebuat dia jadi si Ed, ya mau gak mau MC kita tidak bisa diam saja. Setidaknya adalah satu hal yang bisa dia lakukan untuk mengubah alur takdir yang telah ditentukan ini. Karena udah diusir dari sekolah, mau tak mau tempat yang masih bisa dihuni ya cuma hutan doang. Setelah berjalan kurang lebih setengah hari, akhirnya Ed sampai juga ke dalam hutan. Setelah pikirannya udah jernih, Ed mikir. Jadi singkatnya, jadi skenario awal dari game ini dimulai dari pengusiran Ed Rottweiler. Untungnya meski dia dikeluarkan oleh keluarganya, tapi dia belum dikeluarkan dari sekolahnya yang sekarang. Ini sangat penting. Akademi Sylvania dikenali sebagai sekolah yang top. Sehingga jika bisa lulus dari sini, maka jaminan buat dapetin masa depan cerah masih ada harapan. Poin pentingnya, Ed harus lulus. Dengan pengetahuan Ed yang sebelumnya, karena udah pernah mainin ini game sampai tamat, seharusnya lulus mah bukan perkara yang sulit. Dan untuk apa yang bisa dilakukan sekarang, Ed hanya bisa fokus ningkatin status miliknya. Lalu, poin yang paling penting untuk bertahan hidup, dia mesti mikirin gimana caranya dapetin sumber daya. Ed mulai membuka kopernya dengan harapan akan ada alat yang bisa dipakai buat bertahan hidup.
Ed berpikir keras tentang gimana caranya dia memanfaatkan alat yang seadanya. Setelah mikirin alat, Ed melihat sekitar dan syukurnya tempat singgah Ed dekat dengan air, sehingga kebutuhan buat mandi dan minum jadi terpenuhi. 10 hari sebelum sekolah dimulai, Ed akan coba merapikan pola hidupnya. Dan hal yang pertama Ed lakukan adalah menggunakan elemen angin untuk menebang beberapa pohon. Cuma nebang 15 batang pohon saja, Ed hampir mokad. Akibat dari Ed Rottweiler yang asli tidak terbiasa berolahraga. Capek membuatnya lapar. Dan entah mengapa, melihat batang pohon yang berserakan membuat Ed akhirnya memasak itu. Dia berpikir, mungkin kondisi lapar bisa membuat even batang pohon sekalipun bisa jadi enak. Awalnya sih pas dimakan terlihat oke saja tuh. Namun pas dimasukin ke dalam mulut, Ed malah muntah. 3 hari tidak makan membuat Ed tampak jadi seperti zombie. Dengan tenaga yang tersisa dan kayu yang diperlukan pun telah siap, Ed akan mencoba menggunakan keterampilan yang seadanya untuk menancapkan kayu ke tanah, demi bisa setidaknya membuat pondasi untuk berteduh. Namun karena tubuhnya kagak kuat, dia berakhir tumbang. Dengan semangat, dia coba lagi. Dan ternyata investasi amarah jadi energi untuk bekerja tampaknya membuahkan hasil. Karena pondasi awal berhasil Ed dirikan. Ya meski nyaris mati sih dalam proses yang cuma diriin beberapa pondasi doang. Kemudian di bagian bawah pondasi akan Ed letakkan beberapa baju yang ada di koper untuk dijadikan alas buat tidur. Dari malam yang panjang sampai ke subuh, bahkan sampai ke jam 7 pagi, akhirnya hasil dari usahanya yang kerja lembur bagai kuda, Ed mampu juga menciptakan tempat berlindung yang setidaknya lebih baik lah ketimbang cuma pondasi doang. Selain dapat tempat berlindung, Ed juga membangkitkan sistem crafting. Di sini gua kagak paham konteks dari notif system yang entah ngejelasin apa dan dapat apaan. Tapi yang jelas terlihat bahwa statistik Ed mengalami kenaikan level. Meski level up-nya cuman dikit, tapi melihat perkembangan ini sudah ngebuat Ed sangat senang. Berikutnya, Ed membuat tombak. Taunya hal ini malah ngebuat skill dia naik level. Tombak tersebut Ed bawa ke dalam air yang niatnya akan dipakai buat nangkap ikan. Ikan berhasil didapat, tapi bukan karena ditombak, melainkan terhempas akibat hantaman kuat yang Ed lakukan. Segera Ed yang lapar langsung membakar ikan tersebut. Ikan sudah siap dan terlihat sangat lezat. Seminggu nggak makan apapun dan sekarang bisa makan sesuatu membuat Ed bahagia. Lagi mau makan, malah muncul cewek pirang yang memanggil. Ed Rottweiler, kata si cewek pirang. Allah, ganggu bener dah nih cewek, orang mau makan juga. Dikatakan cewek pirang ini ternyata karakter utama dalam game. Dari semua karakter, Ed malah ketemu sama cewek ini, yang merupakan OSIS di Akademi Sylvania. Punya identitas sebagai putri kerajaan, dan nama cewek ini Poenia, atau biasa juga disebut sebagai Putri Poenia. Dan orang ini juga lah yang telah mengusir Ed Rottweiler yang asli dari asramanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!